Berarti ulang tahunnya tanggal berapa? Tanggal 31 Desember 31 Desember 2006. 2006. Berarti umurnya sekarang berapa? 13. 13 tahun. Tukang ngegas, menyebalkan, cerewet, dan gorden. Persepiten. Balik ke kampung. Oh iya. Terus? Udah saya bismillah aja lah. Kan? Nah, nggak tahu gimana, kebetulan saya dapat artikel mengenai kenikir. Jadi ternyata kenikir ini itu sebenarnya lalaban ya. Buah sayur kenikir itu. Sayur kenikir. Airnya, rebusannya direbus, airnya diminum. Itu bisa buat meregenerasi jantung. Sel-sel gitu. jantung. Iya. Terus meregenerasi sel-sel jantung, kemudian untuk kanker. Ya, saya iseng, cobalah, ya kan. Siapa tahu, mudah-mudahan. Dulu tuh waktu saya sakit jantung, ini ke depan ini nih, saya bisa 2 kali berhenti. Capek banget ya Pak ya, ngos-ngosan. Sekarang saya ke Cilaki, ke Ciapi, jalan kaki, PP, cuek aja, ya kan. Saya minum kenikir. Sebelum lanjutin Pak, jadi yang dari urat itu dilakukan, ditindak nggak? Enggak. Oh enggak. Belum. Karena saya coba kenikir. Kenikir dulu. Saya minum selama berapa lama, seminggu, 2 minggu, kok jadi enak. Yang tadi saya nggak ngopi, nggak ngerokok, tapi jadi asik, nikmat. Kok juga asik, ini kan. Oh, jadi enak, nafsu makan nambah. Nah, nggak taunya pipis kok makin banyak. Oh gitu. Makin banyak, nafsu makan nambah, seger lah rasanya. Terus jantung udah nggak apa-apa, nggak ada gejala. Itu minum si daun kenikir, apa daunnya apa ya kenikir? Rebusan air kenikir. Rebusan air kenikir itu, Bapak ngerebusnya sehari minum berapa kali? Nggak tentu. Ya berapa tegak, 2 tegak, 3 tegak. Iseng aja. Oh iseng. Jadi sekalian lewat aja gitu. Panci, masukin ke botol kaca. Masukin kulkas. Nanti minum gitu. Aja ya kan. Itu sebotol kira-kira seliter ada Pak? Apanya? 500 mili ada? Kalau satu panci itu ada sebotolnya 1 liter. 1 liter lah ya. Ya. Jadi kalau kurang lebih bisa di rata-rata 1 liter dipakai buat 2 harian lah Pak ya? Atau sehari? Seminggu. Langsung minum 2-3 tegak. Iseng gitu. Jadi minum seingatnya gitu. Buka kulkas enggak. Jadi seminggu ya Pak ya? Iya. Udah seminggu. Nah, itu saya kan sekali cuci darah, setiap cuci darah pasti naik 1 kilo 2 kilo. Jadi tarifnya 1.500, 2.000. Setelah minum kenikir itu pipis kan banyak. Berat saya mulai stabil. Yang tadinya pada bengkak udah mulai kempes tuh. Kempes, kaki bengkak ini berat stabil. Yang tadinya ditarik 1.200 cc ya, 2 liter. Sekarang cuma 500 cc. Saya penasaran, saya lihat. Ternyata usah buka lagi, kenikir itu selain buat jantung juga untuk membersihkan darah dari racun-racun. Gitu. Dia bersihin darah dari racun-racun dan juga dia buat diuretik. Iya. Ngebuang. Sampai akhirnya saya rutin. Ya sekarang saya paling kalau cuci darah terakhir cuma 2 jam, ditarik cuma 20 cc. Itu juga saya ngeluh ke dokter. Malah nggak enak ya Pak? Kelengan. Iya. Jadi kalau saya ditarik 20 cc, saya harus disiram lagi 500 cc NaCl. Iya, NaCl harus diisi ya Pak. Jadi kalau orang cuci darah beratnya turun, saya naik. Iya. Habis darah pasti naik. Saya bilang
turunin lagi. Ini mesin nggak bisa. Itu udah minim 20 cc itu, ya kan? Terus saya bilang sama dok, gimana dok? Saya cuci darah 2 jam. 1 jam itu udah mulai kelengan. Iya. Nah biasanya saya 1 jam kelengan, itu saya turun seperti ini, saya ke kantin, saya ngopi ngerokok segar. Malah wah jag gitu ya. Wah segar, makanya setiap habis 2 jam saya nggak pulang, saya turun ngopi lah di kantin kan. Iya. Tapi terakhir ini nggak bisa. Udah 1 jam kelengan, saya turun ke bawah, habis selesai 2 jam malah nggak bisa ya Pak. Pusing. Seharian ya. Sampai besoknya kelengan. Terus setiap pulang tuh saya minta selalu dipijitin, pijitin kepala kayak orang mabok gitu kan. Dokter bilang, wah ini Bapak cerita ke dokter ini, dok, malah banyak keluhan setelah ada gitu. Iya. Ini kenapa saya bilang kan? Karena saya nggak kuat. Jangan 2 jam, 1 jam saya udah nggak kuat, saya pusing. Lama kelamaan malah si durasinya ada yang tadinya 4 jam jadi 2 jam jadi 1 jam ya Pak. Iya. 1 jam pun malah tetap pusing. Ini saya yang programnya 2 jam, jadi kalau cuci darah tuh paling 1 jam 45. Udah cukup. Dokter bilang mungkin ini dehidrasi Pak. Coba sekarang sehari minum berapa, terus pipis berapa. Coba diukur. Dokter WA dengan dokternya kan, dokter ini. Dok, saya pipis sehari 1,7. Seliter 700 mili. Ya. Saya minum 1,2, 1,3. Jadi kebanyakan keluar. Iya. Otomatis bisa deh. Sekarang coba kurangin minumnya. Terus. Jadi kalau orang kan nggak ginjal, batasi minum supaya nggak numpuk. Saya batasi minum supaya nggak pipis. Ya. Kurangnya seliter. Jadi nggak enak, nggak nyaman. Iya, nggak nyaman. Jadi kayak pipisnya kayak kepaksa gitu. Udahlah, minum aja lah. Dan gimana ntar dok? Soalnya dikurangin. Saya pipis 1,7 per hari. Saya minum 1,3. Saya kurangin minum 1 liter. Pipis yang keluar juga segitu juga. Sekarang saya tuh makan 4 kali loh dulu ya. Iya. Sekali makan minum 300 ml. Iya pasti. Itu minum tok. Kalau 4 kali 1,2. Iya. Belum ngopi. Belum ngejus. Iya. Belum ngeteh. Iya. Terus gimana saya ini dok? Saya bilang. Aturnya gimana? Nah, saya kurangin sekarang. Saya makan coba 3 kali. Dengan catatan 3 kali itu rata-rata sekali makan kan 300 ml minumnya. Berarti kan 900. Plus ngopi lah. Saya ngopi sehari 3 gelas. 1,4, 1,5 lah. Cengli lah ya kan. Iya bisa. Soalnya ini. Ini aja deh. Whisky aja dah, observasi itu udah nggak usah. Bingung juga dokter. Oh jadi kalau misalnya bisa saya simpulin tuh Pak jadi awal durasi mundur sampai akhirnya hari mundur sampai akhirnya ngalamin Pak sebulan sekali atau enggak sama sekali? Sebulan sekali ngalamin sebulan sekali sampai akhirnya sekarang udah enggak aja Pak? Bukan dikatakan udah enggak tuh stop, enggak. Enggak, ya masih observasi ya Pak. Iya. Jadi observasi yang Bapak lakukan sudah sampai mana Pak berarti? Udah 2 bulan. Oh sekarang udah 2 bulan masih observasi ya Pak ya? Kata dokter setelah 2 bulan dilihat USG dulu. USG dilihat, dicek lagi ureumnya. Jadi karena saya masih bagus, saya nggak bilang kenikir itu obatnya ya. Iya. Kebetulan cocok. Ini buat para penonton. Masing-masing kondisi pasien beda-beda ya Pak ya. Ada yang cocok ini, ada yang cocok itu. Mungkin Pak Adrian cocok pas pakai kenikir ini ya Pak. Karena saya udah coba semua dari yang murah sampai paling mahal. Iya. Obat-obatan sampai ditipu sama iklan. Bohong. Aduh, yang nipu kamu tega. Ya terus. Udah sampai misalnya si dokter bilang jadi gimana dong kalau saya berhenti ini ureum saya masih tinggi. Alami aja ureumnya keluar. Soalnya dokter bilang sampai saya kalau kerja pakai jaket. Coba buka Pak jaketnya.
Ini kalau saya nggak ngomong orang nggak percaya saya gagal ginjal. Kulit bersih. Biasa, nggak kering ya Pak? Nggak kering, nggak kusam, Iya. ya kan? Terus nggak ada numpuk cairan, enggak. Gatal-gatal, enggak. Pokoknya nggak ada gejala aja. Iya. Makanya udah alaminya kita lihat alami deh. Pokoknya tetap dijaga. Kalau ada gejala atau apa, cepat ininya gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang sih nggak ada gejala, biasa aja. Iya. Ya, ini jadi Pak Adrian ini sudah 4 tahun, kemudian di 3 tahun terakhir menuju ke 4 tahun beliau malah lebih sehat setelah kena serangan jantung ya Pak ya. Tapi yang urat itu nggak jadi Pak akhirnya nggak jadi di bypass karena minum rebusan air kenikir itu. Sekali lagi nih buat teman-teman, tidak semua yang dilakukan oleh Pak Adrian bisa cocok buat kalian, tapi nggak ada salahnya dicoba dengan catatan ngelihat kondisi tubuh juga ya Pak ya. Pokoknya kalau saya intinya gini, ini yang pengalaman saya. Percayainnya sama tubuh deh. Ini Tuhan ini udah kasih tubuh kita ini paling canggih. Udah ada alarm tubuh nih bisa ngomong. Iya. Secara teori, misalnya ini contoh aja jangan ditiru. Secara teori, ahli gizi mengatakan yang gagal ginjal nggak boleh ngopi, nggak boleh ngerokok, nggak boleh ini. Oh banyak banget nggak bolehnya. Nggak bolehnya. Tapi kalau tubuh gua bilang gue pengen ngopi mau apa? Iya. Ya kan? Mau gimana? Yang penting tidak ada efek samping. Iya. Nah ini susahnya ngebedain kemauan tubuh sama hawa nafsu ya Pak. Kadang suka kebablasan. Nah inilah kelebihan kalau kembali kepada ini ya. Kalau sana kita sudah pasrah, tubuh tuh ngomong. Iya, kalau kita udah ngelos ya Pak ya. Udah ngomong pasti. Saya ngerokok nih, pengen ngerokok. Tapi ada satu saat, ya kata orang ngerokok addicted. Tapi dalam keadaan kayak begini, lagi malas ngerokok, berhenti. Iya. Kadang kalau misalnya, kalau saya ya Pak ya, kalau udah harus berhenti sampai berhari-hari, malah berhenti berhari-hari. Iya, tapi nggak ngaruh. Kalau pengen ngerokok ya ngerokok gitu. Jadi percayain aja. Iya, benar. Pak nih udah ngobrol 20 menit Pak. Terakhir nih Pak, buat teman-teman Kidney Warrior yang Ciudara, yang CAPD, atau yang mungkin masih stadium 1, stadium 2 dan menuju ke stadium 5, apa Pak pesan yang paling mau disampaikan sama Pak Adrian? Yang penting satu, yang paling utama sebenarnya bukannya robah mindset, udah itu aja. Robah mindset dan disiplin. Iya, disiplin. Hanya 2 itu. Jadi jangan pernah berharap kapan gue mau sembuh ya. Nah, ini yang saya sering ngomong ke teman-teman. Iya. Jangan ngomong gitu, lu mah nggak sakit. Iya, jadi nggak usah berpikir kapan sembuh deh, emang nggak ada apa-apa. Emang nggak sakit. Iya. Nyatanya bisa ngopi, bisa nongkrong, bisa ngerokok, bisa kesana kesini. Iya. Sakit apanya, ya kan? Nah, yang penting fokus bagaimana harus tetap sehat. Udah itu aja. Iya. Mindsetnya aja dirubah. Iya. Ya gimana caranya sehat tuh ya dengan kata lain ya disiplin itu ya Pak. Harus disiplin. Ya gimana tubuh kita nggak bisa nampung air banyak ya jangan ya Pak. Jangan gitu. Maksain diri. Iya, jangan maksain diri, benar. Aduh, ini ngobrol saya masih pingin ngobrol tapi kalau terlalu panjang pasti nggak ada yang nonton karena terlalu lama. Jadi ini kayaknya saya bakal bagi 2 video Pak karena terlalu lama. Tapi ini benar-benar obrolan yang kalau zaman sekarang mah Pak obrolan yang banyak dagingnya. Alias obrolan yang sangat bermanfaat buat teman-teman Kidney Warrior di sana yang Ciudara atau yang CAPD. Ini Pak Adrian dengan mindsetnya dan rebusan air kenikir yang ternyata cocok buat Pak Adrian bisa pulih lagi. Ini teman-teman itu yang udah mulai nggak pipisnya jarang. Saya bilang coba kenikir ya. Nggak usah dipikirin ke apa, minum aja udah nggak usah dipikirin ya. Ini aja. Kencing lagi Pak. Nah ini mungkin bisa dicoba tapi ingat ya Pak, kenikir itu takut ada kalium atau apanya atau mungkin nggak cocok ya. Bisa dikira-kira lah, jangan sampai. Pokoknya ini percayain aja sama tubuh. Iya. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya masih banyak pertanyaan buat Pak Adrian,
bisa langsung, saya boleh Pak masukin nomor WA dari YouTube atau gimana? Lewat Selalu saya aja. Nah, buat kalau ada yang mau nanya bisa langsung kontak, tinggalin aja di komen, nanti Pak Adrian yang jawab di komen YouTube. Pertanyaan yang macam-macam soal Pak Adrian bisa langsung tinggalin di komen. Videonya sampai sini aja. Saya Fajar Sidik, sudah 10 tahun dengan gagal ginjal. Pak Adrian 4 tahun. Tetap semangat. Seperti di bungkus apotik Pak, obat yang paling mujarab adalah hati yang bahagia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.